Welcome pecinta anime kembali lagi dengan Minin di channel Random Anime. Kali ini saya akan membacakan lagi nih lanjutan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-67. Cerita dimulai ketika Geto sedang duduk santai di kursi, tiba-tiba di belakang Geto terlihat ada seorang tentara Ki yang menantang Geto. Geto dengan santai menanggapinya, dan membuat tentara Ki kesal melihatnya. Dia berkata, "Pucat sepertimu memangnya bisa apa? Kami punya Fire, seorang prajurit terkuat." Geto langsung mengambil HP-nya dan memperlihatkan sebuah foto yang ternyata Fire sudah dikalahkan oleh Gozo. Organisasi pun dibubarkan karena prajurit terkuat mereka sudah kalah. Di sisi lain di sebuah tempat pacuan terlihat Fushiguro yang sedang duduk melihat pacuan didatangi oleh seseorang. Di sini mereka berdua membahas tentang rencana untuk menculik wadah bintang plasma. Next kita kembali lagi ke Gozo dan Geto. Gojo berkata, "Apa kita bawa dia ke dokter aja?" Geto menjawab, "Seandainya Soko ada di sini." Namun tiba-tiba wadah bintang plasma atau kita sebut aja Riko Amani. Riko Amani terbangun dari pingsannya. Riko Amani kaget ketika digendong oleh Gojo, dia langsung menamparkan Gojo dan berkata, "Brengsek, kalau kalian ingin membunuh, kenapa enggak langsung melakukannya?" Geto pun menjawab dengan nada lembut, "Riko jangan khawatir, kami enggak bermaksud menculiknya kok." Riko Amani membalas, "Bohong, kau kelihatan seperti pembohong, dan poni apaan itu?" Terlihat Gojo dan Geto kesal dan menarik Riko bersama-sama, tapi ketika ada Misato Kuroi datang, ekspresi wajah Riko pun terlihat senang. Nah, Misato Kuroi itu adalah pengasuh Riko. Riko bertanya dengan ekspresi kebingungan. "Kau naik apaan itu?" Kuroi menjawab, Ini adalah sebuah teknik kutukan cowok berponi." Geto langsung ikut dalam percakapan mereka. "Jangan sebut aku begitu." Geto menjelaskan teknik kutukan yang dia miliki itu dapat dikendalikan, aku bisa memanipulasi teknik terkutuk. Dan juga dapat mengendalikan arwah terkutuk yang aku pilih. Lalu Gozo bertanya, "Apa kau nggak merasa sedih karena penggabungan itu?" "Aku khawatir tentangmu loh." Riko pun menjawab, "Menggelikan sekali perkataan biasa dari orang bodoh sepertimu. Dengar, Master Tengen adalah aku dan aku adalah Master Tengen. Kau bicara tentang penggabungan dan kematian seolah mereka itu sama, tapi kau salah besar. Dengan penggabungan aku akan menjadi Master Tengen. Tapi Master Tengen juga akan menjadi diriku. Keinginanku, hatiku, semangatku, semuanya akan terus hidup setelah penggabungan. Kalian dengar enggak?" Gozo dan Geto lalu berbicara berdua. Gozo berkata dari gaya bicaranya kayaknya dia nggak punya teman. Geto pun membalas, "Pasti merepotkan ya." Riko pun langsung nyamber dengan ekspresi wajah yang kesal, "Kalau di sekolah aku juga bisa ngomong biasa tahu." Ngomongin tentang sekolah, Riko pun pergi ke sekolah karena takut terlambat. Gozo yang masih berada di rumah Riko ditelepon Sensei Machamichi. Gozo mengangkat telepon dan berkata dengan ekspresi terkejut. "Apa bukannya lebih aman membawanya kembali ke SMA Jujutsu sekarang?" Sensei Masamichi membalas, "Aku juga setuju, tapi ini perintah Master Tengen, kita harus menuruti permintaan Riko Amani." Teleponnya pun langsung dimatikan oleh Gozo. Terlihat jelas bahwa Gozo tampak kesal dengan Sensei Machamichi dan berkata, Kalau sama cewek itu dia lunak sekali." Geto akhirnya menenangkan Gojo dan berkata, "Jangan begitu Satoru, dia bilang begitu tapi sebenarnya setelah penggabungan dia akan pergi ke SMA Jujutsu bersama Master Tengen untuk membuat pelindung. Teman, keluarga dan semua yang dia sayanginya. Dia juga tidak bisa melihatnya lagi, jadi biarkan aja dia menikmati hidupnya. Itulah misi kita saat ini." Pengasuh Riko Amani yaitu Kuroi menyela di dalam sebuah pembicaraan. Dia mengatakan bahwa Riko itu tidak mempunyai kerabat sama sekali. Keluarganya mengalami kecelakaan saat Riko masih kecil dan dia diasuh oleh dirinya sendiri. Geto pun berkata, "Kalau begitu kaulah keluarganya." Di waktu yang bersamaan, Gozo bertanya kepada Geto, "Bagaimana dengan sebuah roh pengamat yang dipasang?" Geto merasakan bahwa dua pengamat yang dipasang udah dibunuh. Mereka berdua langsung bergegas pergi menemui Riko. Dua roh pengamat tersebut dibunuh oleh seseorang yang ingin mengincar Riko. Mereka berdua bisa disebut pembunuh bayaran. Di situ terjadi percakapan pembunuh bayaran. 3 juta itu sangat bagus sekali. Riko Amani bukan seorang penyihir dan kita tahu di mana lokasinya. 3 juta yen dalam misi ini untuk membunuh seseorang bocah. Ini sangatlah menguntungkan sekali. Itu dia cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.